I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst. Baik, Bu Rosa, nanti dilanjutkan ya Bu ya. Baik, Romo. Tadi bacaannya kayaknya tidak sama dengan yang saya siapkan hari ini. Bacaannya yang saya siapkan itu dari Matius 11. Bacaan hari 16-19 itu tentang mereka itu selalu salah paham ya. Jadi ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan minum, mereka berkata ia kerasukan setan. Tapi ketika Yesus datang dan Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan minum, lalu mereka mengatakan Yesus adalah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi di sini ada situasi di mana manusia itu tidak mudah ya untuk bagaimana mengalami Allah di dalam hidupnya. Dengan kata lain, saya dapat mencoba membaca dari bacaan hari ini itu, kita mudah salah paham tentang Tuhan. Jadi ketika kita sehat, ya, kita khawatir. Khawatirnya apa? Jangan sampai saya sakit, lalu akhirnya malah yang sedang kita alami sehat itu tidak disyukuri. Tapi ketika kita sakit, kita itu sering merasa mengeluh, ya kenapa Tuhan saya sakit? Ya. Jadi berpikirnya itu selalu berlawanan. Ya.
Dan ini yang terjadi ketika kita mencoba memahami harapan kita. Jadi kalau saya boleh menggandengkan bacaan hari ini dengan tema yang kita sedang olah bersama dalam Jumatan dan juga yang saya tawarkan hari ini bersama pengusaha itu, bagaimana kita bisa punya harapan yang membuat kita itu semakin berjumpa dengan Tuhan. Jadi yang terjadi yang kerap kita punya harapan tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita kecewa. Atau kecewanya karena ya yang kita inginkan nggak terjadi. Dalam tahun Yubili, Bapak Fransiskus mengajak kita untuk merenungkan ya, pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Dan pengharapan yang tak pernah mengecewakan ini berangkat dari bagaimana mengalami Yesus yang menderita itu dan berharap kepada Yesus yang menderita itu adalah pengharapan yang membuat kita terus berani berharap karena Tuhan Yesus telah membawa semua penderitaan kita dalam salibnya. Dan terlebih yang paling sungguh-sungguh mengagumkan adalah ketika kita tetap punya harapan ketika kita sedang dalam situasi yang terendah. Kalau kita sedang dalam situasi yang tidak terendah, ya, yang sedang baik-baik saja, harapan kita itu kebanyakan berisi keinginan-keinginan yang begitu banyak ya, sampai sesungguhnya kebanyakan harapan yang kita punya dalam keadaan kita tidak baik-baik saja itu membuat kita malah sedih ya. Sedihnya apa? Kalau nanti semua yang kita harapkan itu tidak terjadi, lalu justru malah kita jadi stres. Karena yang sudah kita alami itu malah justru sebaliknya. Maka kalau kita belajar dari Aitos itu ya, semangat Aitos Ibu Teresa, kita menemukan bahwa harapan kita itu hanya satu. Justru di dalam titik terendah itu kita punya harapan pada mengalami Allah, kehadiran Tuhan yang menjadi satu-satunya kekuatan. Kita tidak menaruh pada hal-hal yang sifatnya manusiawi, tapi kita menaruh harapan kepada yang ilahi. Dan itu yang kita temukan di dalam pengalaman rohani dari Teresa. Ketika dia menemukan panggilan dari Tuhan untuk memuaskan dahaganya. Kalau kita merenungkan Ibu Teresa selama ini kan selalu menemukan titik temunya adalah kita berharap bukan memuaskan dahaga kita, tapi kita punya kekuatan untuk memuaskan dahaga Yesus. Dan dahaganya Tuhan Yesus adalah membawa setiap orang hidup dalam kasih, hidup dalam damai bersama. Dan ini yang selalu kita temukan dalam setiap Jumatan. Kata-kata mutiara Ibu Teresa itu memberikan suatu gambaran ya, bagaimana ketika kita selalu datang pada Yesus dan berupaya terus untuk lewat hidup kita memuaskan dahaga Yesus. Tema yang kita pakai dalam bulan ini, dalam undangan itu ada ya, jangan pernah menyerah kepada yang namanya situasi kita sedang kehilangan semangat. Dan kita selalu berani untuk menemukan kembali harapan kita dengan kita menjadi aware ya pada orang lain. Dan itulah kebenaran. Biar katakan itu dari saya. Jadi ketika
kita itu kehilangan semangat karena kita merasa tidak punya lagi harapan ya. Karena yang kita taruh adalah tentang apa yang kita tidak mampu atau tidak mau melepas ya segala hal yang ada dalam pikiran dan perasaan tentang apa yang baik dari diri kita. Dan akibatnya malah kita jatuh pada suatu kekecewaan. Hari-hari ini saya menemani mahasiswa untuk menyiapkan ujian akhirnya. Dari awal sampai hari ini saya menemani mereka ya. Dan hari-hari ini juga saya mulai memeriksa hasilnya ya. Jadi saya memberi ujian itu sebenarnya bukan ujian, tapi saya ingin mereka mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan apa yang mereka akan bawa pulang dalam hidupnya dari yang dipelajari selama satu semester. Maka saya siapkan pertanyaan, saya siapkan juga caranya menjawab, dan semua saya jelaskan sebelum ujian ya. Jadi soal-soalnya juga saya kasih, saya beri juga arahannya bagaimana cara menemukan, menanggapi ya kasus-kasus yang saya berikan. Tentu harapan saya adalah mereka menyiapkan. Tapi karena setiap tahun saya tahu polanya anak-anak, akhirnya saya punya satu cara untuk berharap pada Tuhan. Ya. Artinya saya menyiapkan, selebihnya biarlah Tuhan yang mengatur ya. Biarlah Tuhan yang memimpin anak-anak. Itu dari sekian banyak anak yang saya dampingi, ada 100 lebih ya, 180-an anak. Saya baca satu-satu ya Bapak, tulisan mereka. Ada yang sesuai dengan apa yang saya bayangkan, mereka nggak menyiapkan, ya, improvisasi. Ada yang berusaha, tapi dari antara mereka itu mesti ada satu dua yang sungguh mengagumkan ya. Jadi malah di luar bayangan saya ketika mereka mampu menulis sesuatu yang sungguh-sungguh dari ungkapan mereka dan mereka menulisnya dengan baik. Dan hari ini saya menemukan satu anak, saya nilai 100 esainya. Dan ketika saya baca lagi, wow luar biasa ya. Jadi dari sekian banyak ada satu dua yang menulis dengan baik itu memunculkan harapan kepada diri saya ya tentang bahwa Tuhan berkarya gitu lewat cara mereka menyiapkan, cara mereka berjuang ya. Meskipun ada juga yang kesulitan, tapi tetap saya menemukan mereka berusaha menjawab, tapi juga ada yang menjawab dengan luar biasa. Nah inilah yang saya temukan di dalam berharap pada Tuhanlah yang menyelesaikan, Tuhanlah yang menuntun ya. Dan itulah yang saya temukan dalam tema Yubili yang kita coba bawa pada malam ini ya. Kalau kita menaruh harapan pada Tuhan itu, dan Tuhan yang melengkapi semuanya, justru kita kagum ya. Tapi kalau kita berharap sesuai dengan keinginan kita, dan anak-anak menjawabnya sesuai dengan kita, kagum tapi ada yang hambar gitu. Ada sesuatu yang sifatnya memang disiapkan dan sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi kalau yang terjadi itu di luar dari yang kita bisa bayangkan, dan justru membuat kita kagum dengan bagaimana Tuhan berkarya dalam orang-orang yang kita layani, bukankah itu justru sesuatu yang membuat kita semakin menemukan Allah yang luar biasa. Maka saya mau mengajak Bapak Ibu untuk pada malam ini nanti akan didalami oleh guru saya. Paul Fransiskus mengingatkan bahwa harapan kita, harapan orang Kristen itu bukan bersumber dari kekuatan manusia, melainkan dari kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah yang terus hadir untuk kita. Dan kesetiaan Allah itu menjadi
kekuatan kita untuk percaya bahwa setiap yang kita lakukan itu pasti akan digenapi oleh Tuhan dengan secara yang mengagumkan. Karena kita tahu Allah tidak pernah berhenti dan terus ya mendampingi kita dalam situasi apa. Maka kalau saya melihat dari sisi misteri salib ya, bahwa di dalam penderitaan Kristus kasih Allah mencapai kedalaman yang tak terduga, dan dari salib harapan bagi dunia itu memancar. Inilah yang menjadi misteri dari apa yang saya renungkan dalam tahun Jubili ya. Melihat misteri Allah yang terus-terus mengalir ya dalam setiap kehidupan kita itu, kita temukan di dalam bagaimana salib itu sungguh tempat siapapun yang mempunyai relasi dengan Yesus menemukan kedalaman. Dan justru dalam salib itulah kita menemukan kedalamannya dalam kesetiaan Tuhan Yesus yang tanpa henti mendampingi setiap dari kita. Saya mau mengakhiri sebentar supaya nanti berusaha masuk dengan satu kisah ini Bapak Ibu. Dalam 6 bulan terakhir ini, saya mendampingi satu keluarga. Dan itu saya dampingi secara rutin setiap hari Senin. Saya ke Tangerang ya, keluarga itu dari Tangerang. Dan keluarga ini saya dampingi, memang saya menemukan bahwa ini momen memang yang memang butuh ya mereka membawanya dalam doa. Keluarga ini sedang kehilangan. Jadi dia adalah sahabat saya dari keluarga dari kakaknya dulu sahabat saya dan dia meninggal dan saya terus ya membangun relasi dengan keluarga ini dan sekarang adiknya itu kehilangan istrinya dalam situasi yang tidak mudah untuk menerima itu. Dia terus berjuang untuk berjalan bersama duka itu ya. Maka saya memutuskan mengajak keluarga ini untuk bersama-sama berdoa. Bagaimana kita bersama berdoanya yaitu dengan kita membuat novena ya. Novena kepada hati Yesus yang Maha Kudus, dengan adorasi di awal. Dan setiap hari Senin, setelah habis saya ngajar, saya ke Tangerang sama mereka, misalnya dengan keluarga. Dan mereka juga hadir semuanya, anak-anaknya, cucunya ya, bersama-sama berdoa. Tentu bagi yang sedang berduka tidak mudah. Nah, dalam 40 harinya, ketika kita memulai, semua masih lengkap ya. Tapi setelah 40 hari, habis istrinya meninggal, ibunya sakit, kena stroke, ada penyumbatan. Lalu, ya ini peristiwa yang tidak mudah ya, saya pun juga yang ada di situ, padahal pada saat desa 40 hari saya masih bertemu dan ibunya juga bersyukur bahwa kita dapat bisa ya untuk anaknya ya. Malah justru ibunya yang sekarang ya. Bagi teman saya ini, di satu sisi dia kehilangan istrinya, di sisi lain dia sekarang menghadapi ibunya sakit. Sementara anak-anaknya juga sedang down, dan anak-anaknya juga bertanya, kenapa ya Bapak ya kita kok mengalami ini semua? Jadi duka yang sedang dihadapi bertambah dengan duka yang baru. Dan yang paling sungguh menjadi sesuatu yang tantangan ya, karena ibunya ini jadi tonggak iman. Ibunya selalu mengatakan jangan pernah berhenti berdoa, tetap percaya pada Yesus. Dan pada saat ini 40 hari juga ya disemangati oleh ibu. Dan ibunya jatuh sakit.
Dan ketika jatuh sakit, apa yang terjadi? Saat ini ibunya juga sedang berjuang, ya. Karena diajak berdua tidak mau, karena nggak bisa bicara dan masih pakai sonde, ya. Dan kelihatan sekali di awal-awal itu ketika masih, ya Yesus masih belum ketemu, tapi setelah sadar ini sudah berjalan sekitar 4 minggu 1 bulan, ya, ya up and down, ya. Tapi yang membuat sedih teman saya ini adalah ibunya adalah satu-satunya tonggak yang selama ini menguatkan dia. Justru ketika jatuh ini ibunya sedikit resisten, ya, dengan doa. Ya ada kemarahan. Tapi itu up and down. Kadang tenang, kadang berontak, ya. Dan dia suatu malam menelpon saya, Romo, saya sudah nggak tahu, nggak kuat saya, Romo. Gimana caranya saya? Saya tidak menjawab apapun dan saya mengangkat dia, tetaplah kita setia untuk terus, ya, terus berharap. Berharap dengan suatu kesadaran bahwa berharap pada Tuhan itu tidak pernah mengecewa. Karena Tuhanlah yang akan memberikan tanda-tanda itu. Nah kemarin, Senin itu saya misa, persis pada novena ke-8, ya. Lalu sebelum nanti minggu depan kita selesai satu putaran 9 kali doa ini, saya ajak masing-masing untuk sharing. Dan di saat sharing, saya tersentuh. Ternyata yang berjuang itu juga semuanya, ya, dalam doa. Masing-masing sharing, masing-masing juga menemukan kepedihan yang sama. Tapi dibalik semua yang disampaikan dalam sharing, dalam doa-doa mereka, saya menemukan satu yang luar biasa. Dengan tema tadi, ya, berharap pada Tuhan itu tidak pernah mengecewa. Karena lewat doa bersama itu, pengharapan itu tidak pernah berhenti, ya. Terus berharap. Dan dengan berharap itu juga kita berdoa. Dan dengan terus berdoa, pengharapan juga terus masih. Dan dalam sharingnya dia mengatakan, saya sudah beriman sampai usia di atas 50 tahun. Dan saya juga diajari oleh ibu saya supaya terus beriman. Dan sekarang ibu saya sedang dalam kondisi yang lemah, mungkin tidak mudah untuk menerima sakit. Tapi satu hal, saya tidak pernah mau menyerah untuk terus berdoa pada Tuhan. Karena kalau saya melepaskan semua ini, lalu apa yang sudah saya perjuangkan selama ini, lalu kemana lagi saya mau pergi? Dan itu menguatkan saya, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika orang berdoa di dalam kepedihan dan dalam situasi di mana jawaban itu belum muncul, atau jawaban itu seolah-olah susah untuk ditemukan, akhirnya orang berdoa dan berharap bukan untuk jawaban. Tapi orang berdoa dan berharap untuk tetap setia. Setia apa? Setia berharap pada Tuhan. Dan ini yang saya temukan tema dari harapan yang tidak mengecewakan. Karena dengan kita berharap kepada Tuhan, kita tidak pernah berhenti untuk terus berharap. Dan berharap itu menjadi kekuatan iman untuk terus setia. Nah, mungkin di sini dulu ya bro saya berhenti ya. Nanti bro saya akan melanjutkan ini. Nanti kalau ya bisa kita nanti sharing lagi setelah dari bro. Monggo bro saya. Dari saya poinnya adalah berharaplah terus pada Tuhan, karena berharap pada Tuhan membuat kita itu bukan mencari jawaban, tetapi menjadi setia, berrelasi dengan Tuhan. Dan itulah harapan pada Tuhan. Monggo berusaha. Ya, baik Romo Rudi, terima kasih banyak atas kesempatannya malam ini. Teman-teman, ini mendadak sekali saya mempersiapkannya, jadi mohon maaf nanti kalau banyak yang tidak berkenan ya. Ini saya coba share, saya buat PPT ya, nanti kita
ikuti bersama, nanti seandainya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Baik, ya, Romo Rudi mengajak kita untuk melihat tema ya tahun suci jubileum 2025, yaitu seluruh umat beriman masuk pada tema besar pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Nah, saya menemukan dasar biblis ya dari tema ini yaitu pada Roma bab 5 ayat 5, yaitu pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa harapan umat Kristen adalah kepastian bahwa kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita. Dan kita adalah bait Allah, ya, seperti yang sudah juga kita ketahui, kita juga adalah bait Allah. Karena apa? Karena Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita, ya. Baik. Nah, harapan yang bagaimana? Harapan yang berakar pada Allah, bukan pada kemampuan manusia. Tadi sudah disampaikan juga oleh Romo Rudi. Kemudian harapan yang tidak mengecewakan karena kasih Allah adalah kepastian, bukan kemungkinan. Ya, yang tadi baru saja kita lihat. Kemudian harapan yang hidup karena Roh Kudus tinggal di dalam hati umat beriman. Ya, kita adalah bait Allah itu sendiri. Kemudian saya menemukan beberapa paragraf dari KGK, Katekismus Gereja Katolik, yang secara langsung mendukung tema tahun Jubileum 2025, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Yaitu KGK 1817, harapan adalah kebajikan ilahi, mengarahkan hasrat kita kepada kerajaan surga. Jadi harapan kita itu adalah bukan harapan sekedar harapan, tetapi adalah keselamatan. Atau ada istilah soteriologis atau apa? Ya, itu istilahnya ya. Jadi harapan kita adalah jaminan keselamatan kita. Kemudian KGK 1818, harapan memampukan kita untuk bergembira dalam pengharapan. Dan KGK 1821, harapan tidak mengecewakan karena Allah setia. Jadi saya senang membuka Katekismus Gereja Katolik karena belajar dari Katolisitas, saya mengikuti fokus 4 tahun lalu ya, selama 1 tahun lamanya. Dan itu membahas Katekismus Gereja Katolik secara lengkap. Ya, dan mungkin melalui ini saya juga menganjurkan bagi teman-teman kalau mempunyai waktu bisa mengikuti fokus 5 yang akan diadakan mulai awal Januari saya kira. Begitu. Nah, kalau dari Paus Fransiskus dalam dokumen Spes Nostra Bulla Jubileum, Paus menyatakan harapan umat Kristen lahir dari kepastian bahwa Allah hadir dan tidak meninggalkan umatnya. Yang tadi Romo katakan juga Allah selalu setia. Kemudian harapan adalah teman perjalanan, compagna di camino. Ya, ketika kita mengikuti Jumatan selama beberapa tahun ini, kita awali setelah apa itu yang kita Jumat bersama Ibu Teresa, ya, kemudian Bente. ya setelah sebelumnya apa Romo namanya? MMT. Bergembira dengan Ibu Teresa, pokoknya Jumatan dengan Ibu Teresa, kemudian BBMT ya, BBMT, lalu diikuti oleh MMT ya, berjalan bersama Mother Teresa. Jadi di sini harapan adalah teman perjalanan, tidak hanya dengan Ibu Teresa, ketika kita menyelesaikan BBMT, Romo Rudi mengatakan bahwa kita berlanjut dengan berjalan bersama Tuhan Yesus ya. Dan melalui ini yang harapan dari Roma bab 5 ayat 5, ini adalah teman perjalanan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Kemudian dunia boleh mengecewakan, tetapi Allah tidak pernah mengecewakan. Ya, jadi Allah selalu setia. Dalam Roma bab
5 ayat 5 menegaskan harapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Artinya kita tidak berjalan sendirian, kita tidak mencintai dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak melayani dengan tenaga kita sendiri. Ya, pelayanan Mother Teresa penuh kegelapan batin selama bertahun-tahun, hampir 40 tahun. Ya, tetapi Ibu Teresa tetap berkata, believe much more in his love than in your weakness. Jadi tetap percaya, ya, pada intinya adalah percaya pada cinta Tuhan, ya, daripada pada kelemahan kita sendiri. Karena dalam Roma bab 5 ayat 5 itu Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus meskipun kita dalam keadaan yang lemah, ya, bukan kita sudah hebat kemudian kita dicurai Roh Kudus, tetapi karena meskipun kita lemah tetapi kita percaya, ya, ini bahwa percaya itu adalah lebih utama daripada kita nanti kita akan melihat kecewa karena merasa kita masih lemah, ya. Nanti ada quote MMT pada bulan Desember, nanti kita akan lihat di belakang. Kemudian ini beberapa quote Mother Teresa yang saya temukan selaras dengan Roma bab 5 ayat 5, yaitu God has not called me to be successful, He has called me to be faithful. Ya, Allah mencurahkan kasih-Nya, kesetiaan umat adalah jawabannya. Harapan tidak mengecewakan bukan karena hasil atau keberhasilan, tetapi karena kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah menjamin harapan kita, bukan pencapaian manusia. Kemudian pengharapan umat Kristen terletak pada pribadi Allah, bukan prestasi. Di ini saya sangat terkesan, dan ini juga dihidupi oleh kerabat kerja Ibu Teresa, ya. Pada umumnya kita ini menghidupi ini, ya, berusaha menghidupi ini. Kemudian quote Mother Teresa yang lain yang saya temukan adalah yesterday is gone, tomorrow has not yet come, we have only today, let us begin, ya. Ini Mother Teresa bahwa masa lalu itu sudah berlalu, masa depan belum ada, ya. Yang ada adalah hari ini. Hari ini adalah harapan kita bersama Tuhan, ya. Jadi hari ini adalah waktu Tuhan yang kita hidupi karena kita mempunyai harapan tadi atas dasar Roma bab 5 ayat 5, ya. Kemudian Mother Teresa mengajak hidup dalam pengharapan yang aktif, bukan nostalgia atau kecemasan. Jadi Roma bab 5 ayat 5 mengajarkan pengharapan bukan ilusi masa depan, tetapi kehadiran kasih Allah pada saat ini, ya, pada saat sekarang. Kemudian ada quote Mother Teresa lagi yang juga sangat mengesan bagi saya, yang juga selaras dengan Roma bab 5 ayat 5, believe much more in his love than in your weakness. Ya, Mother Teresa of Calcutta. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah lebih besar dari kelemahan kita. Ini adalah quote Mother Teresa yang selaras dengan Roma bab 5 ayat 5, ya. Jadi selaras juga dengan tema tahun Jubileum 2025. Kemudian untuk spiritualitas aithers, ya, aku haus. Mother Teresa selalu mengatakan Yesus haus akan kamu, haus akan cintamu, haus akan jiwamu. Jadi aithers bukan hanya kata-kata disalib, ya, disalib, tetapi kerinduan Yesus yang tidak berkesudahan untuk masuk ke dalam hati kita, mengisi kekosongan kita. Dan ini atas dasar ini juga, ini adalah dasar pengharapan kita seperti halnya dalam Roma bab 5 ayat 5. Nah, kemudian ini quote MMT bulan Desember yang tadi juga sudah Romo Rudi sebutkan, ya, dan juga Winardi sudah sebutkan. Santa Teresa dari Kalkuta hidup dari kebenaran Roma bab 5 ayat 5, dan melalui 3 pesannya ini, ya, ia mengajarkan bagaimana pengharapan menjadi nyata hari demi hari. Jadi maksud saya ini adalah quote ini juga berkaitan dengan harapan yang tidak mengecewakan, ya.
Do not give in to discouragement, jangan menyerah pada keputusasaan. Kemudian yang kedua, never bother about people's opinions, jangan pedulikan pendapat orang lain. Kemudian be obedient to truth, ya taatlah pada kebenaran. Ini 3 inti dari MMT kita di bulan Desember ini. Nah, untuk yang pertama, jangan menyerah pada keputusasaan. Karena keputusasaan sering muncul ketika kita merasa bahwa kemampuan kita tidak cukup, ya kerja keras kita tidak terlihat, pelayanan kita tidak dihargai, kelemahan kita terlalu besar, ya kita merasa terlalu lemah sehingga merasa tidak jadi menjadi putus asa, ya. Jadi ini sebenarnya adalah menurut Ibu Teresa, kalau kita lihat ada quote yang lebih lengkap, discouragement ini adalah kesombongan, ya kesombongan atau bisa dikatakan kesombongan rohani juga bisa ya. Jadi kita merasa ini adalah berdasarkan kemampuan kita sendiri ya, kemampuan kita tidak cukup, kerja keras kita tidak terlihat, ya ingin dihargai, pelayanan kita tidak dihargai, kelemahan kita terlalu besar, sehingga kita menjadi kecewa, ya kecewa atau putus asa. Dan ini adalah kesombongan. Memang kalau sebenarnya kalau kita sendiri melihat seperti ini ya rasanya ya oke-oke saja ya, tapi menurut Ibu Teresa ini kesombongan. Karena apa? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan ya tadi di dalam Roma bab 5 ayat 5 tadi ya. Kemudian keputusasaan adalah godaan halus yang membuat kita lupa bahwa Allah lah kekuatan kita. Ya, siapa penggoda itu? Penggoda ini adalah iblis. Ya, kalau kita sudah biasanya kalau kita sudah bertobat, ya terutama di tahun suci jubileum ini, ya kita sudah mengaku dosa, kemudian pergi ziarah Porta Santa dan sebagainya, ya. Tetapi tetap saja godaan itu selalu ada, ya. Godaan ini halus karena kita tidak merasa bahwa itu adalah negatif, ya. Itu adalah godaan dari si iblis. Jadi ketika terjadi keputusasaan, hendaknya kita bertanya, apakah aku sedang bertumpu pada diriku sendiri atau pada kasih Allah yang sudah dicurahkan dalam hatiku, ya. Dari Roma bab 5 ayat 5 tadi. Ini tentang yang pertama. Kemudian ini never bother about people's opinion. Jangan takut pada pendapat orang. Ya, seringkali pengharapan kita runtuh bukan karena masalah besar, tetapi karena suara-suara kecil saja. Ya, ini takut pada pendapat orang. Apa kata orang nanti? Ya, bagaimana kalau aku salah? Apakah aku kelihatan cukup baik? Ya, jadi sebenarnya ini sama dengan hari ini ya. Saya diminta Romo Rudi untuk menyiapkan ini, padahal saya belum siap ya. Tapi saya tadi Romo mengatakan biarkan Roh Kudus yang bekerja. Gitu. Ya, saya karena saya taat ya, maka saya lakukan ini ya, meskipun ya nanti bisa kalau banyak kekurangan bisa diperbaiki Romo nanti. Baik, kemudian ajakan Ibu Teresa ini ya, never bother about people's opinion, bukan ajakan untuk keras kepala, tetapi ajakan untuk kembali kepada sumber identitas kita. Ya, kita ini milik Tuhan, ya kita adalah tadi yang saya sebutkan bahwa kita adalah bait Allah. Jadi, hendaknya tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kekuatan dari Tuhan. Jika Allah telah mencurahkan kasih-Nya dalam Roma bab 5 ayat 5, mengapa kita hidup dari komentar dunia? Untuk apa? Ya, pendapat manusia bisa berubah, standar dunia bisa beralih, tetapi kasih Allah tetap dan setia. Ya, seperti tadi menjadi inti yang tadi Romo katakan bahwa Allah adalah setia. Baik. Kemudian ketika kita menaruh harapan pada opini orang, misalnya ya, kita akan selalu kecewa. Tetapi ketika kita menaruh harapan pada kasih Allah, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kemudian Mother Teresa melayani di jalanan Kalkuta bukan untuk dilihat dunia. Ia tidak pernah bertanya bagaimana agar aku terlihat baik. Ya, Ibu Teresa hanya bertanya, where does God want me to love today? Jadi ini Ibu Teresa selalu bertanya kemana Tuhan mengutusnya untuk membagikan kasih-Nya hari ini.
Ya, jadi Ibu Teresa selalu mengandalkan Tuhan, ya, tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri. Jadi Ibu Teresa benar-benar sudah menghidupi Roma bab 5 ayat 5 bahwa kasih Allah tidak pernah mengecewakan. Kemudian yang ketiga ya, yang be obedient to truth, ya, taat pada kebenaran. Ketaatan kepada kebenaran bukan hanya berarti lemah, tetapi berarti percaya. Mother Teresa mengatakan be obedient to truth, bahkan menambahkan with humble obedience you will never be disturbed. Ini ada quote yang lebih lengkap, ya, ada quote yang lebih lengkap daripada yang kita share kemarin, ya. Ini tambahannya with humble obedience you will never be disturbed. Nah, ini salah satu contoh ketaatan atau obedient, ya. Jadi ini adalah ketika kaul kekal seorang suster MC, tapi suster mengatakan jangan jangan di-share namanya, ya. Maka ini adalah ketika setiap suster itu selesai mengucapkan kaul kekal akan mendapatkan perutusan. Ya, perutusannya bisa ke seluruh dunia, bisa ke Afrika, bisa ke mana saja, ya. Juga bisa ke Indonesia, bisa ke mana saja. Ya, di India mungkin, ya kan? Nah, ini my dear sister, we are sending you to Philippines. Ya, jadi suster ini dikirim ke Filipina. Ya, keep the joy of loving Jesus by doing the work with great love. Be kind and full of love and compassion with your sisters in your community. God bless you. Ini Suster Prema, ya, Prema MC. Ini adalah tanda ketaatan, ya, di mana suster ini meskipun secara pribadi mungkin ingin diutus kemana, ya, tetapi apapun yang tertulis di situ itu adalah yang harus dia ikuti sebagai penugasan, dia harus pergi kemana. Karena memang ketika kau kekal itu suster-suster itu akan dikirim ke seluruh dunia, ya. Jadi bisa kemana saja. Begitu, ini tanda obedience, ya. Jadi obedience ini tidak hanya kepada suster saja, tetapi juga kepada Tuhan tentunya. Ya, obedience pertama adalah pada Tuhan yang nanti kita akan lihat sebagai pribadi, ya. Ketaatan kepada kebenaran bukan berarti lemah, tetapi berarti percaya. Kebenaran dalam kitab suci bukan konsep, tetapi pribadi, yaitu Yesus sendiri. Dalam Yohanes bab 14 ayat 6, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, dan ini kita taat itu kepada pribadi Yesus, ya. Begitu. Jadi obedient to truth ini kepada pribadi Yesus dan kita harus taat kepada atasan kita tentunya. Ya, karena di dalam kaul itu kan ada kaul ketaatan, kemiskinan, kemurnian, ya. Ketaatan ini 2 kali lipat dibandingkan dari yang 2 tadi, kemurnian dan kemiskinan. Itu yang saya baca, ya. Tidak tahu nanti mungkin Romo bisa menambahkan. Baik, ketika kita taat kepada kebenaran, ya, kepada Kristus, kita berjalan bukan dalam kabut tetapi dalam terang. Ya, Roma bab 5 ayat 5 mengajarkan Roh Kuduslah yang menaruh kasih Allah di hati kita. Dan roh yang sama itulah yang memampukan kita taat bahkan ketika jalan sempit atau gelap. Ya, ketika kita mengikuti Yesus itu bukan jalan lebar, ya. Kita mengikuti Yesus itu adalah jalan sempit yang susah, yang tidak mudah sebenarnya. Tetapi ini makanya kenapa ini obedient to truth ini lebih daripada kemiskinan dan kemurnian, karena ini tuntutannya lebih tinggi dibandingkan kedua yang tadi, ya. Dari biasanya yang diucapkan oleh para biarawati, ya. Jadi ada 3 ucapan kaul tadi. Kalau Ibu Teresa ada lagi yang keempat, yaitu melayani mereka yang termiskin dari yang miskin, ya, untuk yang kaul keempat. Ya, kemudian ketaatan pada kebenaran berarti jujur bahwa kita butuh Tuhan, jujur bahwa kita tidak kuat sendiri, jujur bahwa kita tidak tahu semuanya, jujur bahwa Allah lebih besar dari kekurangan kita.
Ya, dan dari ketaatan itu lahirlah damai, damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia, damai seorang hamba yang tahu bahwa ia tinggal di dalam kasih Allah. Ini be obedient to truth. Ya, jadi 3 ajaran Ibu Teresa tadi, ya, mari mengingat 3 ajaran Mother Teresa sebagai jalan menuju pengharapan sejati, yaitu jangan menyerah pada keputusasaan karena kasih Allah ada di dalam hati kita. Ya, jangan takut pada pendapat orang karena identitas kita ada di dalam kasih Allah, bukan suara dunia yang bising ya. Jadi tadi bahwa kita pengharapan tidak mengecewakan itu bukan berarti kita sudah baik-baik saja atau dunia sudah baik-baik saja ya. Belum, tetapi kita mempunyai ini atas dasar ini ya, bahwa Allah ada di dalam hati kita, bahwa identitas kita ada di dalam kasih Allah, dan yang ketiga adalah taatlah kepada kebenaran. Ya, karena dalam ketaatan Roh Kudus menuntun kita pada damai dan pengharapan. Ya, baik, ini penutup tema Jubileum 2025, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Mother Teresa mengajak kita hidup dalam harapan itu, bukan sebagai teori, tetapi sebagai cara hidup. Kemudian dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan pergumulan kita, Tuhan terus mencurahkan kasih-Nya hari demi hari tanpa henti. Semoga kita menjadi pembawa kasih itu, sehingga dunia yang gelap boleh melihat terang Kristus melalui tangan dan hati kita. Saya kira itu dari saya, Romo Rudi. Terima kasih, mohon. Luar biasa, Rosa. Ini mendadak, Bu. Ya, secukupnya. Mendadak bisa begitu. Kalau ada waktu luar biasa malah. Matur nuwun Bu Rosa. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Bu Koni. Obedience tadi ya. Kali-kali mengajak bahwa dalam kerendahan hati kita taat. Dan ketaatan dalam kerendahan hati itu membuat kita semakin berharap. Nanti dapat di-sharingkan pada Bapak Ibu ya, untuk kita dalami ini. Saya menemukan ketaatan dan kesetiaan itu adalah satu ya. Jadi ada sisi taat, tapi juga di baliknya sisi setia. Mari kita coba renungkan dalam konteks I trust ya. Tuhan Yesus yang menderita itu taat pada Allah Bapa. Dan dalam ketaatannya itu lahirlah rahmat yang membuat kita juga menemukan orang beriman adalah orang yang setia. Faithful ya. Dalam bahasa Inggris kan faithful itu kan bukan pikiran dan perasaan, tetapi suatu relasi. Dan ini yang juga saya temukan di dalam renungan yang lalu Bapak Ibu ya, dalam adorasi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menemukan aman, iman, dan amin ya. Jadi siapapun kita, tetaplah kita manusia yang membutuhkan aman. Karena kita punya kebutuhan aman, kita mencari keamanan. Dan ketika kita mencari keamanan, godaan yang terbesar adalah keamanan yang bisa kita pegang ya. Dan keamanan itu ketika kita jadikan sesuatu yang sifatnya kata benda, akhirnya kita tertambat hati kita pada sesuatu yang kita anggap itulah keamanan kita. Dan ketika kita tertambat pada keamanan kita, godaan yang berikutnya adalah kita tidak taat lagi untuk berharap. Karena kita sudah punya yang namanya pegangan. Dan akibatnya kita menutup diri dari relasi yang lebih besar. Yang membuat kita sudah tidak taat karena punya pegangan. Akhirnya kita tidak mau lagi membuka hati untuk relasi.
Padahal relasi itulah yang membuat kita juga terus berani setia ya. Nah inilah pergulatan pengharapan itu kan di titik dimana apakah kita mencari jawaban akan rasa aman yang kita cari atau kita terus membangun relasi itu. Dan relasi itu tentang relasi kita dengan Tuhan ya, dalam hati ya. Pegangannya di antara kita mau terus membangun relasi atau kita berhenti berrelasi dengan menjadikan sesuatu sebagai keamanan. Hari-hari ini saya menemukan dalam yang tadi saya sampaikan sharing tadi ya. Tentu di atas sakitnya, di atas semua penderitaan. Salah satu yang membuat manusia dapat berhenti atau bukan berhenti ya, atau ragu-ragu ya, atau mempertanyakan sampai kapan penderitaan itu. Kalau satu penderitaan belum selesai, muncul lagi penderitaan lain, kenapa masih ada penderitaan lain? Kapan penderitaan ini berhenti? Dan itu kan juga suatu yang dapat kita jadikan yang namanya kata benda. Atau bagaimana saya dapat menghentikan? Nah, ketika kita tergoda mencari cara untuk menghentikannya, akhirnya kita malah tidak setia untuk terus ada di dalam proses kita berrelasi dengan Tuhan lewat penderitaan. Dan ini godaan terbesar yang tadi saya temukan dalam renungannya guru saya itu. Ketika kita dalam godaan itu, tantangan terbesar kita adalah tetapkah kita setia berrelasi supaya kita taat untuk terus mengalami relasi itu sebagai pengharapan. Nah ini yang tantangan terbesar yang selalu kita akan hadapi ketika kita berhadapan dengan situasi yang kita tidak nyaman. Ini kan Jumatan ini kan isinya kan teman-teman yang sudah mengalami sakit ya. Entah sakit encok, sakit ini atau itu ya. Seperti Omar kan ya, kemarin sakitnya karena jatuh itu. Nah, kita semua itu kan sudah mengalami sakit ya. Ya termasuk saya juga sakit. Dan ketika kita mengalami sakit atau sedang menderita ya, apakah melihat penderitaan itu adalah kata benda? Kalau kita melihat penderitaan itu kata benda, berarti kita mencoba mencari jawabannya, berarti penderitaan bisa saya hentikan. Toh. Tapi kalau kita sibuk mencari cara untuk menghentikan penderitaan, bukankah kita malah kehilangan harapan dan malah kita menderita sendiri ya? Dan mungkin saya sebut bukan lagi menderita, tapi sengsara ya. Justru ketika kita mau menghentikan penderitaan yang tidak dapat siapapun menghentikan, karena penderitaan itu kan bagian dari kehidupan. Nah kalau orang cenderung berusaha untuk menghentikan penderitaan, berarti orang sudah nggak mau hidup deh. Nah ini tantangan harapan. Dan tantangan harapan adalah tantangan kita dicobai oleh iblis dengan putus asa karena nggak ada jawabannya, atau sebaliknya justru disinilah titik di mana kita sedang dibangun oleh pengalaman penderitaan itu relasi baru dengan Tuhan dalam iman. Nah inilah yang saya ingin menyambung dari yang disampaikan Guru saya tadi ya. Tantangan kita adalah bagaimana kita berani menyerahkan pikiran dan perasaan aman pada relasi dengan Tuhan tanpa mencari jawaban. Sebaliknya justru rasa aman dan pikiran itu yang sebenarnya tidak ada. Kalau kita sadari ya Bapak Ibu ya, dapatkah kita memegang pikiran aman?
Dapatkah kita merumuskan di tangan kita yang namanya rasa aman? Tidak ada ya. Yang ada adalah sakit kepala. Yang ada adalah loro weteng. Yang ada adalah boyoi kumat ya. Tetapi justru realitas sakit itu ketika kita bangun dalam relasi dengan yang mengatasi manusia kita, yaitu iman itu, akhirnya kita mengamini bahwa kita sedang belajar untuk berrelasi lewat sakit ini. Kita sedang belajar berrelasi lewat penderitaan ini. Sama halnya ketika penderitaan itu sudah tidak ada. Misalkan, ya kembali lagi kepada Omar ya, Bumarko ya. Waktu kakinya sakit itu kan, ya pastilah perjuangannya banyak. Nah, sekarang kan sudah bisa berjalan lagi. Kita sekarang diberi lagi kesempatan untuk berrelasi dengan Tuhan dengan jalan, tapi kan jalannya sudah beda dengan kemarin. Yang kemarin sebelum sakit kan pasti jalannya biasa, tapi setelah sakit jalannya juga baru itu. Nah, setelah sembuh pun juga pasti baru lagi. Maka kalau saya menemukan ketaatan itu bentuknya adalah suatu kesetiaan untuk terus mengalami kamino tadi ya, berjalan bersama Yesus dalam setiap kebaruan yang kita alami. Maka dengan tema pengharapan yang nggak mengecewakan, ketika kita terus berrelasi dengan Tuhan dalam iman itu, justru kita semakin menemukan kebaruan dalam ketaatan kita, dan kebaruan itu yang membuat kita setia. Mari Bapak Ibu kita merenungkan perjalanan kita masing-masing hingga hari ini ya. Bukankah kita sampai hari ini karena kita selalu menemukan kebaruan dalam relasi dengan Tuhan. Dan kebaruan hari ini pasti jauh lebih dalam ya daripada kebaruan yang setahun lalu mungkin, 2 tahun lalu mungkin, 5 tahun, apalagi 50 tahun yang lalu ya Bu Yohana ya. Kalau kita menyadari kebaruan hari ini dengan kebaruan 50 tahun lalu, pasti kita akan dalam keheningannya kita akan tertawa, Tuhan, maaf ya, kalau 50 tahun lalu saya sering berontak ya. Bukankah sekarang kita lebih damai ya? Lebih damai dengan Tuhan dibandingkan 50 tahun yang lalu. Nah, inilah yang saya temukan dalam renungan Ibu Teresa ya. Tuhan mengajarkan apa lagi padaku hari ini? Nah, mungkin kita bisa ganti dengan bahasanya, rahmat apa yang Tuhan sedang sediakan pada saya hari ini untuk saya alami dalam kebaruan yang Tuhan tawarkan. Karena saya diberi hadiah oleh Tuhan. Lewat apa? Karena saya taat pada Tuhan. Dan setia untuk terus berrelasi dengan Tuhan. Gambarannya itu ya, seperti ya saya di sini ada banyak mahasiswa, tapi juga ada anak-anaknya karyawan ya. Sini ada yang namanya anak kecil, namanya Mola. Lucu, manis anaknya, masih 2,5 tahun ya. Awal-awal kalau lihat saya itu takut. Delik. Tapi sekarang kalau saya lewat, Modi, langsung teriak. Dari jauh dipanggil Modi. Waduh, saya senang ya, karena yang dari tadinya dia takut sama saya, ternyata sekarang sudah nggak takut gitu. Pasti kan ada suatu relasi baru ya. Saya sering coba ya, belikan lollipop, belikan coklat ya. Tapi dia menemukan ya, yang tadinya mungkin Modi menakutkan atau malu-malu ya. Tapi sekarang sudah berani mendekat ke saya ya. Tadi sore saya duduk di pinggir kolam itu ya. Tiba-tiba dia, Modi, terus lari ke tempat saya. Sambil nggak pakai sandal. Nah, melihat saya relasi dengan anak kecil ini mulai ini ya. Setiap kali ada kebaruan. Setiap kali ada sesuatu yang menggembirakan gitu. Meskipun tidak ada rekayasa. Karena ya memang rekayasa juga nggak bisa ya namanya anak kecil ya. Tapi kalau saya renungkan dalam hari ke hari itu, relasi itu selalu
tiap hari baru. Dan kebaruan itu jadi ada-ada. Kebaruan itu kita tidak buat-buat sehingga saya menemukan besok saya bisa begini gitu. Justru kebaruan yang orisinil yang alami itu karena kita selalu ada di situ ya dan bersama di situ dengan segala cerita. Maka mau mengakhiri ini duo renungan dengan guru saya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat pengharapan yang tidak mengecewakannya. Dalam arti kan di sini relasi dengan Tuhan itu yang nggak mengecewakannya di mana? Karena kita selalu menemukan kebaruan. Setiap kali kita berharap pada Tuhan, ada harapan baru. Dan kebaruan itulah yang membuat kita terus mau berelasi. Kita tidak mencari jawaban tentang yang kita inginkan. Tetapi dalam yang kita bangun lewat ketaatan untuk terus berharap ya. Jadi taatnya itu dalam arti kita terus berharap. Berharap dalam arti apa? Saya tetap punya relasi dengan Tuhan. Sekalipun dalam keputusasaan, saya tetap berelasi. Atau kekecewaan lah. Saya bukan mengatakan, kalau putus asa itu kan sudah, seolah-olah sudah tidak punya harapan. Tapi kekecewaan-kekecewaan kita dalam hari-hari itu justru membantu kita untuk tetap taat. Dan dalam ketaatan itu, kita mengalami relasi baru. Ketika kita mengalami relasi baru, kebaruan itu membuat kita setia. Dan dengan kesetiaan itulah kita terus tiap hari dengan Tuhan membangun relasi yang setiap hari tentu ceritanya baru. Dan ini menjadi keyakinan ya, mungkin bisa saya katakan keyakinan saya pribadi mungkin ya Bapak Ibu ya. Setiap hari selalu baru kita berrelasi dengan Tuhan. Tidak sama. Kalau kita merenungkan Jumatan ini kan sudah 4 tahun ya. Kalau kita lihat mengapa kita selalu ada di sini. Karena selalu ada yang baru. Barunya itu kontekstual juga bisa. Barunya juga mungkin ya. Karena ada hal-hal yang kita nggak menyadari, tapi kita mengalami sesuatu. Dan kebaruan-kebaruan itulah yang membuat kita berani untuk terus melangkah, berjalan bersama Tuhan. Dan siapakah Tuhan? Dan bagaimana Tuhan itu hadir? Saya menemukan di sini wajah 31 orang. 31 orang yang hadir di sini adalah wajah Tuhan itu. Yang hadir dengan segala ceritanya. Dan tentu seri-seri Bapak Ibu pasti selalu memberikan insight-nya. Maka bagi saya mungkin ini renungannya tidak tahu kemana arahnya, tapi yang jelas adalah arahnya mari kita terus berrelasi dengan Tuhan lewat wajah kita masing-masing. Mungkin demikian Bu Rosa, kalau boleh saya mengakhiri yang ingin saya sampaikan. Bu Rosa mau menambahkan lagi? Cukup Romo Rudi, terima kasih. Ya, kembalikan kepada Juragan ya Pak Minardi. Ya, terima kasih Romo Rudi dan Bu Rosa. Dan malam ini benar-benar duo R ya. Ya, ini tercatat dalam sejarah hari ini. Kita bersama-sama ya ini ya bisa menyaksikan ya. Tapi apa yang dikatakan Rosa dan Romo Rudi sungguh menguatkan saya ya saat ini. Nanti mungkin nanti akan saya sharing, tapi saya silahkan dulu teman-teman ini sudah menyimpan rasanya ya. Silahkan dinyalakan videonya, dinyalakan suaranya. Siapa yang mau sharing atau mau bertanya, monggo ya. Silahkan. Nah ini Aryawan sudah siap nih Daniel. Silahkan Daniel. Biar yang lain dulu, silakan. Oke. Siapa? Bu Koni? Ada Suster Marta, ada Bu Linda yang tentunya ini. Ada Ona, ada Pak Gary, ada Mewati ya. Ayo silahkan, jangan malu-malu.
eh, karena kita semua di sini pengharapannya sama ya. Ini resign. Siapa yang resign ya? Oh, Zoom user. Oke. Zoom user silahkan. Saya nggak tahu namanya ya, tapi silahkan ya. Bisa Maaf, dinyalakan ya. maaf kok saya nggak rename. Saya Ah, ah. Tiklan. Oh, Butiklan ya, 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 ya. saya Silahkan Tiklan. Butiklan ya. Selamat malam. Eh, saya pengen sharing sedikit dengan pergumulan saya sebenarnya sih. Saya jatuh, patah tulang saya, eh, pergelangan tangan saya ini jatuh jatuh ya inilah patah di dua tempat. Satu di sini, ini, yang satu udah mulai sembuh di sini, di sebelah sininya ini. Nah, kenapa saya bilang pergumulan? Karena udah 7 bulan kok masih belum sembuh juga gitu. Nah, terus barusan saya berpikir tentang ketaatan saya dengan pemberontakan hati saya dan karena keadaan ini. Ini sangat mengganggu buat saya, mengganggu. Meskipun saya harus mengakui bahwa ini kemajuannya udah luar biasa begitu. Nah, jadi pertentangan saya, pergumulan saya tadi adalah gini. Apakah saya harus terus berobat atau saya nggak tahu juga apakah ini eh, cukup sampai di sini aja ya, anggap aja kalau tangan yang belum bisa menggenggam, tangan saya belum, yang ini belum bisa menggenggam ya ini, ya ampun susah, ya udah nggak bisa menggenggam itu adalah katakanlah merupakan cacat dari eh, pergelangan tangan yang patah ini. Meskipun masih sakit, nggak bisa menggenggam kayak itu, atau saya taat terus berobat sampai sedemikian lupa karena teman-teman saya mengatakan eh, tangan yang operasi itu saya kena ke syaraf, jadi terlalu sensitif kayak gitulah. Pertanyaan pertanyaan saya itu apakah saya itu taat atau saya harus bagaimana? Karena saya juga berdoa kepada Tuhan, saya mengatakan Tuhan, jadi saya harus berbuat apa lagi kayak gitu. Saya saya ikutin semua pengobatannya, tapi kok tetap nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Nah, tapi kalau saya setia, saya taat kayak gitu, kok ya, apakah ini jalan yang benar kayak gitu loh. Itu aja, Romo. Jadi saya bingung sendiri kayak gitu. Harus berbuat apa? Harus taat atau dengan apa ya? Dengan pemikiran-pemikiran kita, dengan pengalaman-pengalaman teman ataupun justru konsultasi dengan dokter kayak gitu. Ya, terima kasih. Waduh, saya ditanya ini sama Bu Teklan nih. Ah, ya, Bu, ya, ya saya, gimana? Oh, ya. saya juga sama seperti Ibu. Nah, Ini tidak dapat menjawab, tapi saya sorry. sharing Bu, ya. Sharing dari yang saya pernah alami sakit itu ya. Ya, Saya kurang tahu juga Bu seperti Ibu mengalami sakit tidak bisa nafas. Waktu kena COVID itu ya. ya, Jadi kan ya teman-teman tahu semua ketika 2 bulan saya kena COVID parah itu sampai 6 bulan saya pegang oksigen itu ya. Pertama kali ketika saya tahu bahwa saya harus pakai oksigen ya, waduh rasanya tuh nafas tuh kok ya abot ya, dari 3-20%, lalu berusaha untuk sampai ke 6 itu 2 bulan saya baru dapat itu, tapi itu pun juga perjuangan, tetap masih oksigen. Di saat itu yang muncul dalam pertanyaan saya,
Saya tidak tahu, dokter juga tidak tahu. Dan dokter mengatakan, Romo, waktu Romo itu sedang kritis, kami juga tidak tahu. Obatnya itu nggak ada. Tapi ya simptomnya mirip dengan TBC, simptomnya mirip dengan semacam sakit paru-paru, maka ya kita pun juga mencoba saja dari mendandani apa yang saat ini kami ketahui dan kami kasih obatnya. Dan itu yang mereka katakan. Waktu itu saya marah, Bu. Wah, aku jadi percobaan nih berarti. Ya. Tapi ya kenyataannya memang kita itu tidak tahu. Jadi dokter yang merawat saya juga tidak tahu. Saya pun juga tidak tahu. Perawat pun juga nggak tahu. Nah, lalu siapa yang tahu? Tuhan. Nah, akhirnya ketika saya diberi obat, waktu saya kritis, dengan obat yang mahal dan keras gitu ya, ternyata berhasil. Tapi dokter juga bilang setelah itu, Romo itu untung. Karena orang lain dapat obat itu juga nggak tentu, ada yang meninggal juga banyak. Jadi untuk Romo ya, ternyata obat ini pas. Tapi kami juga tidak tahu kalau hasilnya seperti itu. Nah, dengan demikian kalau saya boleh sharing dari ini ya Bu ya. Tentang sakit itu, siapa yang tahu? Yang tahu ya pasti yang menderita ya, daripada yang nggak menderita ya. Iya, iya, iya. Karena yang mengalami lah yang tahu sakitnya gitu. Tapi kan ya baik yang sakit maupun yang tidak sakit kan berusaha untuk mengurangi sakitnya Bu ya. Nah, ketika saya menemukan 6 bulan saya harus pakai oksigen, dari waktu-waktu akhirnya saya berhenti dari berontak. Berhenti dari berontak untuk apa? Bertanya, sampai kapan saya pakai oksigen? Dan dulu Bu, saya itu mau ke toilet aja itu, waduh rasanya kalau nggak bawa tabung itu takut. Nah, dari tempat tidur saya copot itu ya. Saya copot kan saya jadi ngitung, saya berapa langkah supaya saya tahan untuk ke belakang, cepat balik. Wah itu udah khawatir sekali sampai akhirnya kadang-kadang takut saya turun. Tapi ketika saya coba, oh berhasil. Meskipun ngos-ngosan ya. Jadi saya baru ngalami pertama kali, mohon maaf, ke toilet, buang air kecil sambil ngos-ngosan. Jadi antara buang air kecil dan ngos-ngosan itu bersamaan. Karena nafasnya kan habis ya. Tapi setelah dalam perjalanan, ternyata memang kita tidak tahu kenapa sembuh. Tidak tahu kenapa sembuh dia. Tapi yang kita tahu adalah kita tetap setia untuk menjalaninya. Karena kalau dipikir, ya yang hanya yang menjalanilah yang harus menjalani ya Bu ya. Maka setelah saya tahu bahwa ya sudah saya jalani dengan oksigen, saya jalani. Dan lama-kelamaan menemukan cara baru untuk berdamai dengan kondisi dan akhirnya menemukan lagi cara yang baru untuk melatih pernafasan. Semakin menemukan, semakin saya damai, semakin menemukan, semakin akhirnya saya seperti ini sekarang. Setelah 6 bulan, ternyata saya bisa latihan, lepas, oksigen, sambil pegang juga lagi. Lama-lama, inilah yang saya temukan yang namanya, apa ya, ya percaya itu ya ada buahnya. Bukan karena sembuh. Saya tidak memohon, ya saya mohon sembuh ya, tapi kan saya percaya bukan supaya saya sembuh saja. Tetapi saya menemukan cara baru berrelasi dengan Tuhan. Dan inilah yang saya alami itu. Bahwa mungkin sakitnya ibu itu akan membantu menemukan cara baru berrelasi dengan Tuhan lewat kemarahan dan kebingungan. Mungkin selama ini pernah membangun relasi dengan Tuhan lewat bingung ya Bu ya. Lewat apa, Mo? Lewat bingung, lewat Oh, marah. lewat bingung.
Mungkin iya. ini adalah cara baru kita berrelasi dengan Tuhan lewat bingung ya. Karena berobat pun juga saya nggak tahu, dokter pun juga nggak tahu, sama-sama bingung. Dalam kebingungan itulah kita menemukan cara baru untuk berdamai. Saya nggak tahu caranya apa, yang tahu adalah yang mengalami. Iya. Iya, Mo. Terima kasih banyak. Tapi rasanya memang bingung gitu. Tapi saya kembalikan bingung itu kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini udah tutup tahun. Hampir tutup tahun. Saya berharap sembuh. Tapi kalau memang cuman sampai di sini hasil dari kedokteran itu dari sini, dan saya menerima ini sebagai cacat, kata itu, mungkin saya harus terima juga kayak gitu. Ya, pasrah jadilah padaku. Ya, saya yang punya tangan nggak bisa ngegem gitu aja. Ya, Dan mungkin seperti itu appreciate. kali ya. Iya, Saya mungkin tetap saya mau bertanya pada Tuhan. menanggapin, boleh? Ya, monggo. Terima kasih. Ya, ini dengan Ibu siapa ini? Bu Ibu Tiklan. 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 Ibu Ini Ibu Erlin. Ibu Erlin. Iya, Ya. pengalaman Erinem ya Bu namanya. Iya, Tiklan, ya ampun. Enggak. pengalaman Ibu jatuh persis sama dengan saya. 2 Iya. tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oke. Tepatnya. Jadi apa namanya? Kena syaraf juga yang namanya TTS itu. Jadi nggak bisa. Bukan menggenggam ya, menekuk aja nggak bisa, Bu. Jadi benar-benar tidak berfungsi tangan kanan. Nih, tangan kanan. kanan saya kayak gini nih. Ini udah nggak bisa Iya. diapa-apain lagi ya. Sudah bagus, Bu. Itu Iya. sudah bagus. Tapi ya kalau saya pengalaman saya memang harus butuh kesabaran, ketelatenan dan ya doa pasti. Karena saya juga berharap ini gimana ya bisa normal kembali apa enggak ya. Selalu saya nanya itu ke terapisnya, ke dokter begitu. Tapi ternyata memang butuh ketelatenan dan kesabaran. Sekarang saya sudah bisa menggenggam dan meninju, Bu. Wow. Tapi butuh terapi terus. Karena saya sudah bisa jahit juga. Kalau dulu tangan kanan, Bu, ya apa jahit? Nggak bisa. Jadi melakukan hal kecil itu nggak bisa. Itu ada Daniel yang tahu itu. Ternyata sekarang sudah pulih. Kalau saya bilang ini sudah 99%. Tinggal 1% lagi udah. Gitu. Jadi butuh ketelatenan, kesabaran, dan terus-menerus terapi, Bu. Saya 2 tahun baru terlihat benar-benar berfungsi gitu. Nyapu nggak bisa, semua nggak bisa, Bu, dulu. Iya. Gitu. Ya, 2 tahun mungkin itu ya, Bu, aja. ya? 2 tahun saya terapi terus. Wow. Iya, 2 Itu tahun aja. saya 7 bulan ini baru. Dan ngantri, kalau mau terapi ngantri, Bu. Lama, ya begitu, Bu. Itu aja sih. Terima kasih. Semoga Ibu bisa pulih juga. Saya kira pasti pulih karena udah bisa sampai segini ya. Sudah bagus. Saya nggak bisa awalnya, cuman lurus itu disenggol aja sudah apa ya, sensitif banget karena kena syarafnya kan. Jadi Iya, betul. nggak bisa, jadi terus terapi, Bu. Kalau boleh tahu nanti. Sengkring itu loh, Bu. Ini nih kalau dipegang sengkring. Iya, terapinya pakai ini, Bu. Apa? US ya? Ultrasound ya? Kenapa? Terapinya apa, Bu? Terapinya pakai ultrasound sama massage ya. Iya, mau. Wes itu. Ya sudah betul, Bu. Itu aja ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih, Romo. Semangat terapi. Ya, terima kasih.
Ya, oke, terima kasih ya kerabat yang sudah menguatkan ya, Bu Tiklan. Ya, terus Bu Tiklan setia ya, berpengharapan sembuh, tetapi yang lebih penting di dalam kebingungan Tetap tadi berrelasi dengan men- Tuhan. ya menemukan relasi dengan Tuhan katanya Romo ya. Ya, Oke, siapa lagi yang mau terima kasih sharing atau banyak. mau bertanya? Ya, terima kasih. Siapa lagi yang mau sharing? Ayo, monggo, jangan malu-malu. Itu Eh, yang eh, dari kalian tuh, Bu Cinta tuh. Ya. Bu Romo, Sinta, Bu Sinta, Romo, mungkin, Suster Marta, ya silahkan. saya berterima kasih kepada Romo dan juga kepada Ibu Rosa mengakhiri tentang arti yubileum. Yubileum adalah tanda pengharapan. Saya juga terima kasih karena Romo men-sharingkan tentang penyakitnya, tentang Ibu Erlin dan siapa tadi? Bu Tiklan. Iklan. Ya itu tentang penyakitnya. Semuanya itu akan pulih kembali karena arti yubileum itu adalah tanda pengharapan. Pengharapan yang besar sekali. Entah kita percaya atau tidak, entah kapan itu akan terjadi, pasti terjadi. Misalnya Romo sudah bebas dari COVID, kemudian Bu Erlin dan Ibu yang satu itu tadi, lama-lama dari yang menjadi kaku, menjadi lemes, kemudian menjadi pulih, sama seperti Bu Erlin 99%. Tapi ibu yang tadi itu 70% atau 74% atau 84%, itu lama-lama akan terjadi karena yubileum ini, yaitu tanda pengharapan. Kita semua, kita mempunyai tanda pengharapan. Entah kapan, tapi pengharapan itu akan menyembuhkan diri kita. Terima kasih Pak Win. Terima Ya, kasih Romo. Terima kasih Ibu. Dan terima kasih pada semuanya. Makasih ya. Amit-amit, Suster. ya terima Ya. kasih Suster sudah memberikan kekuatan juga ya buat kita semua ya. Oke, siapa lagi ya Win, yang mau bertanya atau sharing ya? Bu ya Koni, ya Winardi monggo. sekarang. Saya, Katanya Win ya. Waktunya sudah. nanti aja biar ini Berlin minta Butiklan minta teleponnya ya, nanti bisa ditanggapi ya. Oke, ada lagi yang mau sharing? Oh, Bu Sinta ini sudah buka mic ini, berarti sudah siap ini ya. Ah, Saya lagi kesengsem. Ternyata eh, pemunculan perdana duo R itu luar biasa. Jadi nanti boleh boleh diteruskan terus itu loh, Bin. oh gitu ya, ya. Nah, Nah, ya ini yang ngasih nama duo R saya, betulan kok tepat namanya sama Rudi dan Rosa, RR. kisah baru ini ya. teman baru. Perlu dilestarikan ya kelihatannya ya Bu Sinta ya. Ya, Ya, ya. perlu itu. Hari ini telah lahir dengan selamat. Loh. Ya, terima kasih Bu Sinta. Oke, ada yang mau sharing lagi yang lain? Win, nambahi sedikit saja, Win. Yang di-sharingkan teman-teman semua itu sebetulnya kan sudah juga terjadi pada saya kan. Kaki patah itu. Tapi seperti yang diutarakan oleh teman-teman itu
Mungkin satu Wah, jaringan resepnya. saya hancur ini. Bersyukur, bersyukur, Win. Iya, Bersyukur dan berdamai dengan sakitnya. iya, Bu. Berdamai dengan sakitnya, resep dari Opa Waji. Yang sampai detik terakhir berdamai dan memang sangat bermanfaat. Kata berdamai dengan sakitnya. Sehingga tidak terasa sakit. Dan saya kebetulan punya dokter dokter tulangnya itu bagus memberi semangatnya, mesti kasih tahu, Oma jangan mikirkan bahwa Oma sakit, Oma pernah patah. Sekarang harus normal, kembali ke kehidupan normal. Jalani semua kehidupan sebelum kaki patah. Dan itu ternyata sangat manjur. Jadi seperti Ibu Teklan, terus sharingnya Romo Rudi yang luar biasa. Saya kenyataannya Romo Rudi sekarang sudah tidak ada bekasnya sepertinya. Sudah bisa ngecor lantai kamar-kamar di WSY. Sangat luar biasa itu Romo. Jadi kan itu sudah lewat nafasnya sudah kembali 110%. Bukan 100%, 110. Jadi kalau saya lihat semua yang jadi cepat sembuh itu berdamai dengan sakit. Dan bersyukur. Itu saja. Ya, Saja, Win. terima kasih. Maaf tadi jaringannya lemot jadi nge-freeze ya. Tapi terima kasih tadi sudah dibantu mungkin oleh Rosa, oleh ini ya. Oke, Bu Tiklan, masih ada yang mau diutarakan? Silakan. Bisa Enggak, Pak, kepencet lagi. Mau Pak ngasih, Tarsis, dibuka dulu Pak suaranya, Bu Tarsis, bilang Tiklan. terima kasih. Mau bilang terima kasih aja, mau kasih api ini loh. Tapi Oke, kok ya, oke. ya, Pak terima kasih. Tarsis Win tadi. Pak Tarsis ya. Oke, silakan Pak Tarsis. Jadi kalau nanti Tunjuk. nge-freeze tolong dibantu ya Rosa. Ya. Saya Ya, hanya oke Pak apa Tarsis, monggo namanya Pak Tarsis. mau memberikan apa ya komen yang singkat saja. Bahwa malam ini penampilan dari Bu Rosa ini sempurna Wih, dan meyakinkan. Nilainya A+. Tidak Pak Tarsis itu hanya. Ya, nilainya A+. Dan maaf untuk Modi itu nilainya A+, amin. Kalau Modi. Ini Modi A+, saya belum punya nilai. Justru saling melengkapi ya Pak Tarsis. A+ tambah amin jadi A saja berarti ya. Amin jadinya ya. amin. Amin ya. Amin. Jadi aman, amin dan apa tadi kata Romo terakhir itu? terakhir itu Iman. amin. Aman, iman dan amin ya. Apa Romo? Aman, iman, dan amin. Ya, Aman, iman, dan amin. Jadi malam ini jadinya aman, iman, dan amin. Iman, Oke, betul. ya. Ya, terima kasih Pak Tarsis. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang mau sharing? Monggo, ini waktunya ya mepet. Mungkin 1-2 orang lagi. Silahkan ya. Yang jauh ini ada Bu Linda Padang. Ini mungkin sedang banyak kekecewaan ya karena di Padang juga ada bencana. Mungkin Bu Linda mau sharing. Ya, boleh. Ya, makasih Pak Win, makasih Romo Ya. dan Bu Rosa. Setuju dengan Bu Margo. Satu kata kunci, yaitu berdamai dengan keadaan. Dari mulai meninggalnya Yosef dengan mendadak, saya tuh harus berjuang sedemikian. Lalu 1,5 tahun ibu saya juga meninggal. Tidak lama dari ibu meninggal, mama meninggal, sekarang kami banjir. Dan sampai hari ini di rumah saya masih ada belum air PDAM jalan. Sementara kami belum punya sumur bor. Jadi saya harus pergi ke tempat teman-teman untuk mengambil air.
membawa mobil bersama anak saya, kebetulan yang paling kecil, dia telah wisuda dan sedang persiapan untuk melanjutkan studinya ada di Padang. Nah, itulah kira-kira bahwa di dalam kesusahan kita tetap harus berdamai dengan keadaan. Dan banyak hal-hal baru seperti Romo Rudi katakan terjadi. Misalnya harus pergi ke tempat korban bencana, memberikan bantuan, dan itu bisa dikatakan saya full time dari jam pagi, tidak memikirkan untuk makan siang, dan lain-lain. Terutama kalau Yosep ada, tentu saya harus cepat-cepat memikirkan makan siang sampai pun malam. Sama sampai hari ini, saya dari tadi pagi bersama dengan Suster Karina, KSFL, kami pergi mencari obat-obat yang sangat dibutuhkan di dua dusun di Mentawai yang banjir juga. Banjir bukan karena hujan, lalu airnya meluap karena sungainya tidak bisa menampung debit air. Dan mereka sudah 3 minggu tidak mendapatkan bantuan apapun. Jadi mereka bertahan dengan apa ada yang di sekitarnya. Setelah suster sampai ke Padang, baru bisa berbuat sesuatu, mengunjungi PSE, keuskupan, diberi bantuan sembako, lalu suster sangat membutuhkan obat-obatan. Kami pergi membeli obat tadi, termasuk juga KKIT membantu dari dana yang disalurkan lewat saya. Saya juga bantu suster untuk beli obat-obatan. Karena banyak sekali yang sakit di sana dan obat di puskesmas sangat minim, bisa dibilang tidak ada. Nah, begitulah hari-hari yang dulu awal dari kehilangan Yosep dirasakan rasanya kok hampa, tidak betul-betul ya gimana orang bilang ya setengah jiwa melayang. Kita lesu, kita tidak semangat dan itu ada sekitar 6 bulan saya lalui. Tapi dari hari ke hari, setiap hari ada saja sampai saat ini yang bisa dilakukan, terutama untuk membantu orang-orang yang di sekitar kita. Demikian Pak Win, makasih. Ya, terima kasih Bu Linda ya. Nanti kalau teman-teman mau bantu nanti bisa bersama-sama ya dalam komunitas eh, KKIT ya dan ITM ini untuk memberi pengharapan ya untuk teman-teman kita yang ada di Ya. Mentawai nanti ya. Puji syukur Oke. ya tiba-tiba Ya. Suster Karina memang sahabat juga tiba-tiba datang ke Padang dan dia menceritakan kondisi itu sementara dia dari Medan, dia bukan dari Mentawai, dia baru selesai rapat dengan komunitasnya di Medan. Tapi Ya. dia yang mengetahui karena di kota dapat berita dan dia bisa tahu oh ini 2 dusun di tempat saya yang betul-betul belum tersentuh sama sekali. Ya. Makasih. Ya, terima kasih ya. Ya, itu Bu Linda. Ada lagi yang mau ini sharing? Ya, mungkin kalau tidak ada saya coba ya Romo. Jadi Lebaran lalu itu ibu mertua saya kebetulan kena stroke ya. Dan ibu mertua kan tinggal bersama saya gitu ya. Dan selang berapa 1 bulan ayah saya sendiri juga stroke. Jadi ya double ya bebannya rasa tuh aduh berat ya. Karena mama mertua tinggal yang bersama saya. Jadi otomatis harus ngopeni gitu ya. Ngopeni mertua saya gitu. Kemudian setelah ya sudah hampir enak, ternyata jatuh mertua saya, kakinya patah dan ganti bonggol ya. Dan ya tentunya saya bukan yang sakit, tapi saya merasakan juga eh, apa ya, eh, bukan kekecewaan sih, tetapi merasa berat gitu ya. Tapi saya percaya ya, karena setiap lagu waktu di ITES itu disebutkan ya, ada satu kata-kata di kitab suci sebetulnya. Eh, saat kau beban berat, eh, datanglah kepadaku ya. Aku akan memberikan kup kepadamu ya, supaya bebanmu menjadi ringan gitu.
Jadi apa juga yang diberikan oleh Rosa dan Romo malam ini itu memberikan penguatan ya buat saya juga ya. Bahwa meskipun saat ini Papa, Mama, saya belum bisa pulih sepenuhnya, tapi pengharapan itu masih jalan ya. Dan yang bersyukur Mama mertua saya setelah stroke justru malah dibaptis dan boleh menerima apa namanya sakramen Ekaristi ya setiap minggu yang dikirim oleh asisten imam yang ada di lingkungan kami gitu. Jadi saya belajar juga dari apa ya keadaan ini saya menjadi lebih tegar ya Romo, menjadi lebih kuat ya. Dan satu yang eh, kata-kata Ibu Teresa itu ya kita mencoba tetap setia ya, bukan sukses, bukan ini ya. Kalau kata-kata sukses ini mungkin bisa sembuh gitu ya. Jadi awal-awal papa saya sakit tuh saya stres tuh ya. Apa ya kayak terkejut gitu ya. Ya kayak aduh wis nggak mungkin apalagi sekarang bapak sudah hanya tidur gitu. Jadi itu eh, yang pengharapan saya berdoa selalu bahwa ya sudah yang penting papa sukacita dan bisa apa ya merasa damai juga ya di masa-masa tuanya ini. Juga mama mertua saya. Ya mungkin itu ya. Jadi kata-kata yang selalu ingat saya itulah. Tuhan tidak meninggalkan kita, bahkan dia bilang, ayo kita pikul bareng-bareng gitu. Ya pikulah kuk bersamaku ya, maka bebanmu akan menjadi ringan. Jadi itu kata-kata yang saya selalu ingat ya. Dan itu eh, kata-kata itu ada di akhir waktu lagu-lagu Aites ya. Jadi kalau nanti teman-teman mendengarkan lagu Aites, itu ada kata-kata itu ya. Pikulah kuk, eh, aku akan memikul kuk bersama saya gitu ya. Tuhan Yesus bersama saya sehingga beban saya menjadi ringan. Oke, mungkin itu ya sharing saya. Jadi supaya Bu Koni tidak penasaran ini ya. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ini sudah jam 9 ya. Tapi burungnya Bu Koni sekarang kok tidak bunyi ya Bu Koni? Bunyi gitu. Oh bunyi ya sudah. Sudah lewat. Ya oke, berarti sudah lewat ya. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Rosa atau Romo untuk kita semua. Bu Rosa. Ya, terima kasih pada Romo Rudi yang memberikan kepercayaan pada saya untuk menyampaikan sedikit tambahan untuk malam ini. Ya, Ya, terima kasih terima kasih. Rosa. Dan tentunya pengharapan kita harus tetap berlanjut ya, apalagi dalam masa Advent yang kedua ini ya, minggu kedua. Kita diajak untuk selalu menantikan ya kehadiran Yesus yang kedua kalinya ya, tetap setia ya sampai akhir ya. Jangan sampai kekecewaan itu membuat kita meninggalkan ya, sehingga kita akhirnya semua pasti endingnya kepingin seperti Ibu Teresa ya, menjadi terang, menjadi cahaya, come be my light ya, dia menjadi cahaya. Semoga teman-teman di sini setia sampai akhir dan boleh menjadi cahaya seperti lagu yang akan kita dengarkan pada malam hari ini.